terus subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis ya. Ini adalah materi fisika kelas 12, listrik dinamis atau listrik searah. Baik, yang akan kita bahas pertama pada listrik dinamis ini adalah hal-hal dasarnya dulu ya. Materi dasarnya ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP, namun kita akan ulangi lagi. Yang pertama adalah hambatan ya, atau biasa disimbolkan dengan R. Nah, hambatan ini ya, untuk mencari hambatan ini rumusnya adalah Rho dikali L per A. Dengan di sini adalah hambat jenis kawat ya, sudah ada keterangannya. Lalu L di sini adalah panjang dari kawat yang digunakan, lalu A di sini adalah luas penampang atau hambatan ini juga dipengaruhi oleh suhu. Maka jika ada suhu ya, perubahan suhu, maka nilai hambatan akhir itu sama dengan nilai hambatan awal dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, alfa di sini adalah koefisien mulai dari panjang kawat dan delta T adalah perubahan suhunya ya. Nah, itu seperti biasa ya, untuk tadi pemuaian panjang sebenarnya pada hambatan. Oke, yang berikutnya di sini kita akan bahas mengenai muatan listrik atau disimbolkan dengan Q. Nah, rumus dari muatan listrik ini adalah I dikali T. Nah, apakah I di sini? I adalah kuat arus ya, satuannya adalah ampere. Dikali T, T itu waktu dalam satuan sekon. Nah, atau jika ada hubungannya dengan jumlah elektron, maka rumus dari muatan listrik ini sama dengan N dikali E, di mana N di sini adalah jumlah elektronnya dan E adalah muatan elektron, yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Satuan dari muatan listrik sendiri ini adalah coulomb ya adik-adik. Kalau hambatan itu satuannya ohm ya, simbolnya ohm. Lalu ini satuannya adalah coulomb. Yang ketiga adalah tegangan atau sini V ya. Oke, nah rumus dari tegangan ini merupakan hukum Ohm juga ya, dimana tegangan sama dengan kuat arus listrik dikali hambatan. Nah, atau kalau misalnya ada ingin mencari hambatan juga dari rumus ini juga bisa ya. Kalau hambatan berarti tegangan dibagi kuat arus. Nah, gitu ya. Itu untuk tegangan, satuannya adalah volt ya. Yang keempat adalah daya. Daya disimbolkan dengan P. Satuannya adalah watt ya. Adalah watt. Nah, rumusnya adalah tegangan dikali kuat arus. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan rumus dari tegangan kan tadi sama dengan I dikali R ya. Maka kalau kita ganti, kita substitusi menjadi I dikali R dikali I atau I kuadrat dikali R. Nah, ini juga rumusnya bisa ya, jika yang diketahui adalah kuat arus dan hambatan. Jadi ini nggak usah cari tegangan, langsung aja masukkan ke rumusnya. Oke, yang terakhir adalah energi listrik ya, simbolnya adalah W, satuannya adalah joule. Nah, rumusnya adalah daya dikali waktu. Nah, karena daya ini tadi rumusnya adalah V kali I, maka bisa disubstitusikan V dikali I dikali T, atau disubstitusikan lagi V-nya menjadi I kali R ya. Maka kalau misalkan dikalikan semua, hasilnya adalah I kuadrat dikali R dikali T. Nah, itu dia untuk rumus-rumus dasar dari listrik ini ya, dari listrik dinamis. Nah, ada hambatan, muatan listrik, tegangan, daya, dan energi listrik. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Jadi listrik itu dirangkai jadi dua ya, ada yang rangkaiannya bentuknya seri dan ada yang rangkaiannya berupa paralel. Nah, untuk perbedaannya adik-adik bisa lihat ya di gambar di sini. Ini rangkaian seri disusun sejajar. Kalau paralel itu seperti ini ya. Nah, perbedaan dari susun rangkaian listrik atau rangkaian hambatan yang disusun berdasarkan seri dan paralel. Nah, pada seri ini berfungsi sebagai pembagi tegangan ya adik-adik. Ini untuk pembagi tegangan, sedangkan kalau misalkan disusun secara paralel, nah ini adalah pembagi arus. Nah, pada dasarnya perbedaannya terletak di situ ya. Nah, kalau misalkan dari rumus ya, di sini misalkan ada dua hambatan sama memiliki hambatan sebesar 4 ohm ya, kedua-duanya. Maka ini jika ingin dicari hambatan penggantinya itu dengan cara ditotalkan aja ya. Misalkan sini R1, ini R2.
hambatan 1, hambatan 2. Maka jika ingin mencari nilai hambatan penggantinya, tinggal kita totalkan saja ya, sesuai dengan rumus di sini. R1 tambah R2, 4 tambah 4 adalah 8 ohm. Jika dicari itu hasilnya adalah 8 ohm. Nah, berbeda jika misalkan disusun berdasarkan rangkaian paralel ya. Sama, misalkan hasil nilainya adalah 4 ohm. Nah, untuk mencari hambatan penggantinya itu kita berdasarkan rumus di sini. 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Atau kalau misalkan ada hambatan ketiga, keempat, dan seterusnya, tinggal ada ditambahkan ya, tambah 1 per R3 dan selanjutnya seterusnya ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan gambar yang di sini ya, nilai hambatan adalah 4 ohm, maka untuk mencari nilai hambatan penggantinya itu sama dengan 1 per nilai hambatan yang pertama berapa? 4 ohm ditambah 1 per nilai hambatan yang kedua juga adalah 4 ohm. Nah, jadi ini hasilnya adalah 1 per RT sama dengan 1/4 tambah 1/4 ya. Nah, adik-adik jangan salah, jangan lupa untuk membalikkan. Kita cari RT-nya bukan sepernya. Jadi kalau mau mencari RT-nya tinggal dibalikan aja. Jadi 4 bagi 2 ya. Hasilnya adalah 2 ohm. Nah, gitu dia. Berikutnya kalau untuk kuat arus, untuk yang disusun berdasarkan seri, itu kuat arus yang masuk itu sama. I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi kalau misalnya ada arus masuk sini sebesar 2 ampere, maka yang melalui hambatan ini juga 2 ampere, melalui hambatan ini juga adalah 2 ampere, karena dia tidak terbagi ya arusnya. Berbeda jika misalkan pada rangkaian paralel. Nah, ketika ada arus yang masuk dari sini, nah ini nanti akan terbagi menjadi 2, ada yang ke atas, ada yang ke bawah arusnya. Nah, gitu, sehingga nanti untuk mencari I total itu sama dengan I1 tambah I2 ya, tergantung kuat arus di hambatan yang pertama, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, dan seterusnya. Yang ketiga berikutnya adalah untuk mencari tegangan total pada rangkaian seri, itu sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2. Nah, berbeda jika pada rangkaian paralel ya, tegangan pada hambatan 1 dan hambatan 2 itu nilainya sama. Nah, untuk perbedaannya di sini adik-adik pada kuat arus dan pada tegangan. Jika pada rangkaian seri, kuat arusnya sama. Nah, kalau rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Nah, itu dia ya adik-adik mengenai materi dasar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita langsung coba mengerjakan soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, di sini ada rangkaian ya, ada 4 hambatan yang dirangkai paralel, ada yang seri, terus nanti juga kasih ada yang seri ya. Yang ditanyakan adalah besar hambatan pengganti dari titik A ke titik B adalah. Nah, jadi kalau adik perhatikan di sini, ini kita buat aja dulu hambatan 1, ini hambatan 2, lalu ini hambatan yang ketiga, ini hambatan yang keempat. Nah, sekarang adik-adik lihat dulu ya, mana yang kita kerjakan duluan sih Kak. Nah, saya sarannya kita kerjain ini dulu. Ini kan seri nih. Oke, jadi kalau misalnya ada kuat arus masuk, ada arus yang masuk, ya nanti kan arusnya terbagi menjadi 2 ya. Berarti ini kalau arusnya terbagi seperti ini, berarti ini sudah pasti paralel ya. Nah, ketika arusnya masuk ke sini lalu lanjut ke hambatan yang kedua, kan arusnya tidak terbagi ya, tetap 1. Maka ini adalah rangkaian seri. Nah, ke bawah, lalu di sini akan berkumpul lagi arusnya melewati hambatan yang keempat. Jadi adik-adik yang kita kerjakan yang pertama adalah R1 dan R2 dulu. Di sini kan R1 dan R2 itu disusun seri ya. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi saya jelaskan, untuk mencari hambatan pengganti jika disusun seri, itu tinggal kita jumlahkan saja. Nah, saya langsung jumlahkan ya. 8 tambah 4, hasilnya adalah 12 ohm. Jadi kalau misalkan disuruh gambar, jadi seperti ini. Untuk sementara ya, ini belum akhirnya. Nah, jadi ini untuk R12-nya sudah diganti menjadi 12 ohm. Nah, ini tetap R3 dan ini tetap R4. Nah, berikutnya gimana lagi Kak? Kita lihat nih R12 ya, yang sudah kita ganti tadi, R12 dan R3 itu paralel. Maka mari kita cari dulu hambatan pengganti jika disusun berdasarkan paralel. Dengan cara apa? Yang 1 per itu ya.
Jadi 1/R123 ya, ini hambatan pengganti untuk hambatan 1, 2, dan 3. Jadi saya buat R123 sama dengan 1/R12 ditambah 1/R3. Oke, nah adik-adik, saya punya cara cepat. Jika misalkan di sini diketahui hanya ada 2 hambatan, maka langsung saja ya. Untuk mencari R123-nya adalah R12 dikali R3 per R12 ditambah R3. Maka di sini sama dengan R12-nya adalah 12 ohm dikali R3-nya adalah 6 ohm per 12 tambah 6. Jadi sama dengan 12 kali 6 72 dibagi 18 ya. 72 dibagi 18 adalah 4 ohm. Nah, jadi itu untuk penghambatan pengganti dari R123. Oke, nah setelah kita cari tadi hambatan pengganti R123, itu gambarnya itu jadi seperti ini. Nah, itu dia. Ini untuk R123-nya dan ini untuk R4-nya. Karena kan tadi kita ini sudah disusun seri, jadi seperti ini. Lalu yang tadi ini jadi paralel diganti menjadi seperti ini. Nah, itu dia. Ini nilainya sebesar 4 ohm dan ini 6 ohm. Maka besar hambatan pengganti ini sudah seri ya adik-adik. Kalau udah seri kan tinggal dijumlahkan aja. Maka R totalnya adalah 4 tambah 6 adalah 10 ohm. Nah, itu dia hasilnya. Jadi kita harus tahu mengerjakan yang mana duluan ya untuk mencari hambatan pengganti ini. Contoh soal yang kedua, besar hambatan pengganti dari titik A ke B. Nah, adik-adik perhatikan di sini ya. Ini kita buat judul, jadi ini adalah R1, ini ada R2, di sini R3, ini R4, ini R5, dan ini adalah hambatan yang ke-6 atau R6. Nah, hambatan dari titik A ke titik B di sini ya. Berarti R6 ini bukanlah, gak usah diperhitungkan maksudnya ya, karena kita hanya mencari titik A ke titik B di sini, hambatan penggantinya berapa. Oke, jadi sampai sini aja ini dianggap nggak ada aja ya adik-adik. Oke, nah berikutnya kita lihat dulu ya, kalau misalkan untuk arus, misalkan sini ada arus listrik masuk, lalu di sini terbagi menjadi 2 ya. Lalu yang di sini juga terbagi lagi menjadi 2. Sedangkan yang ini akan masuk. Nah, sampai titik B ya. Nah, oke adik-adik, kita lihat di sini ketika ada yang terbagi 2 arusnya, ini memastikan dia adalah paralel ya. Sehingga untuk R4 dan R5 ini ya, untuk mencari hambatan penggantinya kita gunakan rumus yang pada paralel. Itu 1/R45 sama dengan 1/R4 ditambah 1/R5 seperti itu ya. Nah, adik-adik, tapi karena di sini nilai hambatannya sama ya, 10 ohm dan 10 ohm, saya lebih suka ngerjain cara cepatnya saja, yaitu tinggal bagi 2. Tapi itu hanya bisa kita gunakan ketika dia hanya 2 ya, ada 2 hambatan dan nilai hambatannya sama. Jadi boleh langsung bagi 2, 10 dengan 10, maka nanti ini dengan ini hambatan penggantinya adalah 5 ohm. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya udah buat ini hambatan penggantinya, nanti gambarnya seperti ini. Nah, seolah-olah seperti ini deh, pokoknya gitu ya. Titik B. Oke. Nah, ini dia, ini yang 5 ohm. Ini 3 ohm, lalu di sini 8 ohm, di sini 2 ohm. Nah, berikutnya adik-adik, kita lihat lagi mana dikerjakan ya. Saya ganti warna dulu. Nah, dia tadi ada arus masuk ya, di sini terbagi 2. Nah, berarti kan kalau di sini ada arus yang ke sini, lalu ke bawah, ini berarti arusnya sama kan jumlahnya. Ya kan, tidak terbagi 2 kan. Berarti 3 ohm dan 5 ohm ini itu disusun seri. Jadi kalau misalkan dia seri, kita tinggal jumlahkan adalah 8 ohm. Nah, selanjutnya saya lanjutkan aja langsung. Ini kan arusnya terbagi 2.
Berarti antara 8 ohm di sini dengan 8 ohm di sini itu adalah paralel. Jadi kalau untuk mencarinya, karena ini jumlahnya sama ya, 8, nilainya sama, maaf, langsung kita bagi 2 aja. Jadi 4 ohm ya, sehingga nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini hambatan penggantinya. Nah, jadi tadi hasilnya adalah 4 ohm. Nah, sehingga nanti totalnya hambatan pengganti, nah ini kan antara hambatan yang 2 ohm dan 4 ohm itu ini seri. Jadi tinggal kita totalkan ya, 2 tambah 4 hasilnya adalah 6 ohm. Jadi hambatan pengganti totalnya itu besarnya adalah 6 ohm. Yang di sini ini nggak usah kita anggap, karena ini bukan tidak termasuk ya, kita cuma sampai titik B saja. Nah, itu dia untuk contoh soal yang kedua. Baik, untuk contoh soal yang terakhir, bila I adalah arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm, maka besarnya kuat arus listrik yang melewati hambatan 5 ohm adalah. Nah, adik-adik kalau ada diperhatikan di sini ya, ini untuk katanya arus listrik yang melewati hambatan ini adalah I, dan arus yang ditanya adalah kuat arus listrik yang melewati hambatan ini. Nah, kalau misalkan di sini ada arus masuk ya, melewati hambatan 12 ohm. Nah, setelah di sini dia akan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ke 4 ohm, lalu yang ke 8 ohm. Nah, berarti di sini 8 ohm dan 4 ohm adalah paralel. Berikutnya nanti arusnya itu akan berkumpul di sini dan menuju 5 ohm. Jadi artinya seperti ini adik-adik ya. Kalau misalkan di sini paralel, oke, maka tegangannya di 8 ohm, saya buat menjadi V8 saja ya, dengan tegangan di 4 ohm itu besarnya adalah sama. Nah, rumus tegangan yang tadi sudah kita bahas yang pertama kan itu adalah I dikali R ya. Berarti kan di sini V8 itu artinya kuat arus di hambatan 8 dikali hambatan yang 8 itu sama dengan, juga seperti itu, kuat arus di hambatan yang 4 lalu dikali besar hambatannya. Nah, karena di sini katanya arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm itu sebesar I. Berarti sini I dikali ya, hambatannya adalah 8 ohm, itu sama dengan I4 dikali hambatan 4 di sini. Maka besar dari kuat arus di hambatan yang keempat itu adalah 2 dikali I. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, yang saya maksud di sini, ketika nanti kalau misalkan kita cari di sini berapa besar hambatan penggantinya, dan setelah ada hambatan pengganti dengan 5 ohm di sini, itu bentuknya adalah seri ya. Ya kan? Nah, jika pada seri, artinya nanti kuat arusnya akan sama. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kalau misalkan dari 8 ohm di sini sebesar I, lalu pada 4 ohm di sini sebesar 2I, maka untuk yang 5 ohm ini tinggal kita jumlahkan saja. 2 tambah 1, maka 3I. 3 dikali I. Nah, itulah besar kuat arus listrik yang akan melewati hambatan 5 ohm. Karena bentuknya seri. Nanti kalau misalkan ini sudah dicari hambatan penggantinya. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Oke, nah itu dia video kali ini. Kita sudah bahas mengenai hambatan dan juga ada sangkutannya dengan hukum Ohm. Nah, berikutnya kita akan membahas jembatan Wheatstone ya. Nah, itu akan di video yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.